Oke, coba ketua kelasnya disiapkan dulu. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari ini? Semangat. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Sophie, terus Windy. Oke, Sophie ngapa dah masuk? Sakit. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Ananda Paldi, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kepada Ananda Gea, silakan untuk pimpin teman-temannya di depan. Nah, untuk anak-anak yang lain, silakan berdiri sejenak. Sabang sampai Merauke. Selesai ya. Oke, untuk anak-anak sekalian silakan duduk kembali dan Ananda Gea silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema kita hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah di lingkungan sekitar kita ya. Nah, tadi pembahasan kita adalah pengolahan sampah ya. Kira-kira anak-anak ibu tahu dah apa itu arti dari sampah? Oke, apa itu artinya sampah? Oke, Cika? Iya, sampah adalah sisa dari makanan yang kita makan. Barang-barang yang tidak lagi kita terpakai gunakan ya. Bagus, kasih tepuk tangan dulu untuk Cika. Dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai ya. Salah satunya adalah peserta didik dapat mengenali dan mengidentifikasi sampah dan jenis-jenis sampah yang ditemui di lingkungan sekolah ya. Dari pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, tujuan kita adalah supaya kita tahu jenis sampah itu ada banyak. Ada berapa jenis sampah, Nak? Ada 2. Yang pertama apa? Organik. Yang kedua anorganik. Bagus. Oke, nah di layar ini yuk kenali sampah. Sudah kenal belum dengan sampah? Sudah. Kenalan di mana? Banyak di lingkungan sekitar kita. Oke. Nah, di sini Ibu ada video. Nanti silakan kalian perhatikan videonya, kemudian apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut, ya. Nah, 5 hal yang bisa kita lakukan mengurangi sampah plastik. Teman kece yang sudah nonton video sampah plastik pasti sudah merasa serem ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan.
Menurut data, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 miliar plastik kresek dibuang ke daratan, sungai dan laut. Dengan Berantas, Solo. Ya Nak ya, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video tentang sampah ya Nak ya. Nah, kita sama-sama melihat. Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat video tadi? Oke, Cika? Banyaknya jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan kita. Ya, Dak? Nah, ternyata Indonesia itu adalah penyumbang sampah terbanyak. Nah, tadi dijelaskan nomor urut keberapa Indonesia penyumbang sampah? Oke, Balkis? Urutan kedua, Nak. Ya, ternyata Indonesia itu paling banyak menyumbang sampah, nomor urut kedua. Nah, dari itu tadi, bagaimana cara kita supaya bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita? Oke, Aldo, bagaimana caranya, Nak? Bergotong royong untuk apa? Membersihkan lingkungan di sekitar kita. Oke, dari tadi video tadi dapat didefinisikan bahwa sampah adalah apa? Sampah adalah dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Sampah itu ada beberapa jenis. Ada 2 jenis sampah berdasarkan sumbernya. Nah, jenis sampah ada 2. Yang pertama organik dan anorganik. Apa bedanya sampah organik dan anorganik? Aldo bisa jawab? Oke. Organik? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Aldo. Oke, nah ya. Sampah organik adalah sampah yang bisa diurai. Apa contohnya? Daun. Terus? Sisa-sisa makanan, sisa sayuran dan sebagainya. Nih ya, bisa kalian lihat di gambar ini banyak jenisnya. Terus yang kedua, ada sampah anorganik. Siapa yang bisa jawab sampah anorganik itu apa? Aldi, silakan. Iya, sampah anorganik itu adalah kebalikan dari sampah organik tadi. Sampah anorganik adalah yang tidak bisa diurai, tidak hancur walaupun kita timbun berpuluh-puluh tahun. Apa contoh sampah anorganik? Plastik, botol aqua, terus apa lagi? Besi, kaleng, dan sebagainya. Apa dampak yang akan ditimbulkan kalau banyak sampah di lingkungan sekolah kita? Apa, Nak? Aldo? Banyaknya penyakit. Terus dapat mengganggu keindahan. Yang ketiga, karena ya lingkungan menjadi kotor. Nah, bagaimana cara kita mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah kita? Nih, yang pertama kita harus diet plastik. Bagaimana caranya? Nih, iya, membawa botol minum sendiri dari rumah. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah kita adalah dengan cara, kalau sampah organik kita buat menjadi pupuk kompos. Kalau sampahnya plastik, kita membuat hiasan atau kerajinan. Dan iya,
yang bisa kita manfaatkan kembali. Hari ini tugas kita semua untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita akan membuat sebuah hiasan atau kerajinan yang berasal dari sampah plastik. Silakan kalian di kelompoknya masing-masing membuat satu buah karya. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ada langkah kerjanya. Bisa kamu lihat ya. Nah, ini contohnya. Nampak? Ya, nampak ya? Nah, ini yang akan kita buat hari ini. Lampion dari limbah plastik. Ya, apa saja bahannya? Ya, yang jelas ada gelas plastiknya, kemudian pita kawat, cat pilok, lilin, paku, gunting, benang, dan pengait ya. Nah, bagaimana caranya? Nih, caranya yang bisa kalian ikuti. Dalam bekerja yang Ibu nilai ada beberapa hal. Yang pertama, yang namanya kerja kelompok itu adalah kerjasama. Kemudian yang kedua apa yang akan Ibu nilai? Hasilnya. Ya, hasilnya sesuai atau tidak. Ya. Nah, nanti hasil karyanya kalian presentasikan di depan kelas. Sudah siap? Siap. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Aduh, Zah. Mana sudah ada yang jadi? Dua lagi. Nah, rangkai dua. Satu lagi. Mana yang sudah dibolong? Awas kena baju. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil karyanya di depan kelas. Silakan maju. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lampion hasil dari karya kami bersatu yang terbuat dari aqua gelas bekas dan dirangkai menjadi berbentuk bulat dan dijet menggunakan jet pilok berwarna merah. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Oke anak-anak, nah tadi kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang sampah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat sebuah kesimpulan terlebih dahulu ya. Nah, untuk anak-anak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini apa? Oke, Balki silakan. Oke. Iya, bagus ya. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk Balkis. Ya, bagus. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sampah itu adalah barang-barang atau sesuatu yang tidak kita gunakan lagi. Nah, jenis sampah ada 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Apa contoh sampah organik? Sampah daun. Terus apa lagi? Sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik apa?
yang kalian pakai untuk membuat produk tadi, lampion tadi ya. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah refleksi. Depan itu ada beberapa pertanyaan refleksi. Silakan kalian jawab di bukunya masing-masing. Ini bagus. Oh, sorry. Oke, nah sudah selesai dijawab? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan untuk mengumpulkan hasil kerjanya. Ya. Sudah. Oke ya, tadi kalian sudah menjawab soal refleksi. Nah, nanti Ibu akan koreksi hasilnya dan supaya bisa kita perbaiki untuk pembelajaran ke depannya ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, untuk ke depannya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi tentang sampah tadi? Iya, bagus. Bu, saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang lain apa jawabannya? Oke, Pak Aldi akan melakukan diet sampah. Jadi bukan hanya diet berat tubuh, tetapi juga akan melakukan diet sampah ya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran supaya materi yang kita terima bermanfaat ke depannya, kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, kepada Ketua Kelas Ananda Paldi, silakan dipimpin untuk pembacaan doa. Sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Amin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.